Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana memberikan penugasan atau ulangan kepada siswa. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membuat soal. Soal itu sudah kita simpan pada koleksi. Dan kalau sudah tersimpan di koleksi, kita dapat mengaksesnya dari dua tempat. Yang pertama dari koleksi itu sendiri, kemudian dari perpustakaanku. Pada perpustakaanku itu akan terlihat beberapa atau postingan-postingan yang kita sudah buat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memberikan penugasan atau ulangan kepada siswa. Saya ambil contoh, ada sebuah soal yang sudah di-create pada pertemuan sebelumnya, yang berjudul latihan menyederhanakan bentuk akar. Kita klik. Di bagian sini akan muncul informasi tentang soal yang akan kita berikan kepada siswa. Apabila masih ragu-ragu dengan soal yang dibuat, maka boleh lihat kembali dengan mengklik edit, ya, mengklik edit. Tapi kalau sudah selesai, maka kita dapat memberikan penugasan ataupun kuis melalui dua cara. Yang pertama melalui kuis langsung atau memberikan PR kepada siswa. Kalau menggunakan model langsung, maka tinggal diklik di bagian sini. Akan ada dua pilihan. Kalau yang saya jelaskan pada saat ini adalah kita pilih klasik, jadi siswa maju dengan kecepatan mereka sendiri dan kita sebagai guru dapat melihat papan peringkat dan hasil langsung. Ya, kita klikkan di bagian sini. Nah, pada pilihan live show itu ada tiga, ada tim, ada klasik, ada ujian. Pada bagian ini karena kita akan memberikan ulangan, maka biasanya pilih di ujian, ya, kalau kita ingin memberikan ulangan. Tapi kalau misalnya hanya berupa tugas-tugas dan ingin memancing mood daripada siswa untuk belajar, maka kita gunakan klasik. Di dalamnya akan ada fitur-fitur entertain yang bisa membuat siswa lebih bergairah untuk mengikuti aktivitas ini. Baik, saya pilih ujian. Ini mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius. Ini membutuhkan login. Kemudian apabila kita sudah menyambungkan akun kita dengan akun Google Classroom kita dengan Quizzes, maka kita tinggal pilih kelas. Ini akan ada pilih kelas, tapi pada kesempatan ini karena saya ingin demokan langsung, maka saya tidak ingin kirim ke kelas, atau saya kirim satu, ya. Ya, oke, cukup di sini saja, ya. Setelah itu pengaturan lanjutannya adalah peluang siswa. Berapa kali murid dapat mengerjakan kuis? Kita boleh memilih, ya. Dengan kondisi internet yang mungkin ada beberapa koneksi yang kurang bagus, maka saya sarankan jangan memilih satu. Karena ketika siswa login satu kali kemudian kebetulan jaringannya kurang bagus, maka siswa tidak bisa mengaksesnya lagi. Ya, dengan kondisi internet yang kurang stabil, biasanya saya memasang tidak terbatas. Kemudian pengaturan berikutnya, tunjukkan pertanyaan di game, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Karena ini sifatnya ulangan, maka ini saya matikan. Berikutnya,
menunjukkan setelah babak selesai, memungkinkan siswa untuk melihat pertanyaan dan jawaban di akhir. Ini pun saya matikan karena jangan sampai kita menggunakan soal ini untuk siswa yang belum sempat bergabung atau karena kendala teknis siswa tidak dapat masuk, tidak dapat join ke kuis kita. Berikutnya pengaturan permainannya. Waktu, siswa melihat penghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan, itu saya aktifkan. Kemudian pertanyaannya saya acak, tapi pilihannya tetap, ya, jadi tidak saya acak. Oke, lanjutkan. Nah, pada saat seperti ini, kita dapat mengirimkan kode ini kepada siswa. Misalnya kode ini kepada siswa melalui WA ataupun melalui jalur komunikasi yang lain. Kita dapat melakukan seperti itu. Setelah itu misalnya saya mengirimkan ke siswa, ini tampilan HP saya. Kemudian saya masuk di quizzes. Nah, di sini ini ada join a game. Nah, klik di sini. Kemudian masukkan 983 708 join. Di sini bisa masukkan nama dulu, Abdul Rahman Saleh. Tekan enter atau klik enter untuk bergabung ke papan dashboard ujian. Pada saat siswa sudah mengklik enter tadi, maka di dashboard guru, ini dashboard guru ya. Ini tampil nama dari siswa yang sudah mengakses. Sepanjang kita sebagai guru tidak mengklik mulai, maka dashboard dari tampilan siswa itu akan seperti ini. Jadi waiting for the host to start. Jadi menunggu si guru mengklik mulai. Oke. Pada saat saya klikkan mulai, maka penghitung mundurnya akan berlangsung, sementara di siswa akan muncul seperti ini, ya. Oke. Saya nonaktifkan dulu audionya yang satu ini. Oke. Nah, bilangan berpangkat 3 pangkat minus 5 dapat dinyatakan sebagai 1/3 pangkat 5 ini. Kemudian ini. Nah, oke. Saya klik next. Ini pun bisa aktif ini. Ya. Jadi siswa bisa mengaktifkan dan menonaktifkan ini, ya. Saya nonaktifkan ya. Kemudian klik next. Nah, lihat perkembangan di dashboard guru. Dashboard guru ini otomatis ya. Ini kalau diaktifkan read aloud-nya. Ya, saya ulang ya. Gitu. Kalau bahasa Inggris ini enak sekali ya. Oke, 1. Next. Otomatis ya. Update ya. Nomor 3.
Option 2, 125, SQRT, 125, 125. Oke, bentuk berikut yang merupakan bentuk akar. Oke, ya, mana bentuk akar? Ini ya. Oke, jadi otomatis ini. Berikutnya, umpamanya di pertanyaan terakhir ini kita salah. Nah, lihat. Jadi otomatis tampil, ya. Nih. Jadi akan tampil di layar siswa seperti ini. Akurasinya 75%. Itu berarti 3/4. 3 benar, 1 salah. Ya, 3 benar, 1 salah. Dapat 75. Seperti itu. Selesai ulangan ini. Kalau sudah selesai, maka di dashboardnya siswa sudah seperti ini. Tinggal klik exit. Nah, kembali ke halaman awal. Kemudian kita ke dashboard guru. Di dashboard guru ini, kita setelah ini kita akan bisa lihat siswa dengan nama Abdul Rahman Saleh itu ada satu yang salah. Kita bisa langsung lihat Abdul Rahman Saleh itu menjawabnya 3/5 sebagai 3 kali 5. Oke, ini ya kita bisa lihat. Nah, lalu setelah selesai ini secara keseluruhan, kemudian kita juga bisa melihat pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama dijawab salah, nomor 1 ini dijawab salah, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 juga benar. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bisa mengemail semua orang tua. Jadi apabila akun dari siswa itu sudah terhubung dengan email orang tua, maka kita bisa langsung email orang tua lewat fitur ini. Kemudian kalau kita mau mengunduh hasilnya, misalnya kita mau mengunduh ini, mau disebar, kita tinggal unduh. Ini di download, misalnya ini uji coba. Save. Protect view. Kita coba di downloadnya. Oke. Jadi pada sheet pertama itu akan muncul pertanyaannya nomor 1 sampai nomor berapa. Setelah itu di bagian kolom ini, kalau misalnya ada 30 siswa, maka akan berjajar ke kanan ini 30 siswa. Kebetulan uji cobanya tadi cuma 1 orang, maka 1 orang saja ini. Gitu. Nomor 1, soal nomor 1 Abdul Rahman Saleh salah. Nomor 2, 3 dan 4 ini pilihannya tepat. Oke, seperti itu. Nah, kalau ditampilkan berdasarkan nama siswanya, maka kalau ada 30 siswa maka akan disusun ke bawah. 30 siswa ini akurasinya ini nilainya 75%. 75%. Nanti tinggal dikonversi ke nilai tentang 0 sampai 100. Seperti ini 75. Begitu. Setelah di hasil unduhannya, kemudian ini pun
bisa diakses. Jadi setelah selesai pertanyaan ini, kita keluar lagi, keluar. Nah, kalau kita ingin melihat hasil ulangan tadi, maka tinggal klik di menu, tinggal klik hasil. Nah, di bagian sini, ini yang tes tadi ya, latihan menyederhanakan bentuk akar. Tinggal klik. Akan ditampilkan seperti ini, akurasinya 75%, 4 pertanyaan, 1 pemain ya. Ini pun bisa diunduh. Unduhannya itu sama dengan yang tadi. Kemudian di sini juga ada bisa kita email satu-satu nilainya ini ke siswa ya, email ke orang tua. Bagikan kepada orang tua, alamat emailnya misalnya ini. Kemudian silahkan ini header, today we use quizzes to review ya. Ini tinggal kirimkan ya, tinggal kirimkan. Nanti kita cek di Gmail kita. Gmail, ini Gmail. Oke, akunnya diganti. Kita lihat update ya, ini sini. Nah, oke. Ada email dari Quizzes ke saya sebagai orang tua dari Abdul Rahman Saleh. Hari ini oke, baru view full report. Ya, otomatis siswa akan melihat perkembangan dari ini ya. Jadi akurasinya 75% ya. Seperti itu, ada 4 pertanyaan, rata-rata waktu diambil 33 detik, benar 3, salah 1. Ini laporan ke orang tua Abdul Rahman Saleh. Oke, jadi otomatis seperti itu. Jadi bisa di email satu-satu atau bisa di email ke semua orang tua ya, seperti itu. Demikian pembahasan kita. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan live show untuk ujian menggunakan live show-nya atau dimainkan langsung, quiz langsung. Nah, bagaimana cara memberikan quiz atau ulangan kepada siswa dengan menggunakan fitur berikan pekerjaan rumah? Ini prakteknya mandiri. Kalau yang ini model langsung, enaknya adalah kita bisa tahu siapa yang login, siapa yang tidak login. Akan jelas kelihatan. Sementara di praktek mandiri ini memberikan keleluasaan kepada siswa mengaksesnya kapan saja ya. Berikan pekerjaan rumah, kemudian di sini beberapa pengaturan yang disediakan adalah batas waktu. Batas waktunya ini kita bisa atur 1 Agustus. Oke, 1 Agustus ini jamnya bisa diatur ya. Jam 11.45 AM berarti pagi, PM siang sampai malam ya. Ini juga bisa ditugaskan ke kelas ya. Karena tadi menggunakan ditugaskan ke kelas, maka sekarang
ditugaskan secara manual, maka sekarang saya mau tugaskan ke kelas. Saya pilih kelas ya. Misalnya kelas 9F, 9E, ABC. Ini saya tidak ada semua di dalam sini ya. Ya. Saya batal ya, saya batal. Pengaturan lanjutannya sama seperti tadi, tidak terbatas. Kedua fitur ini mati. Kemudian power ups-nya ini tidak perlu dihidupkan. Waktu di on kan, papan peringkat di on kan, pertanyaan diacak, pilihan jawaban saya tidak acak. Pertanyaan redemption ini digunakan untuk latihan-latihan biasa. Kalau ada yang salah misalnya, dia bisa ulangi kembali. Musiknya di on kan boleh. Kemudian kalau bentuknya latihan ini boleh memperlihatkan meme. Kemudian lanjutkan. Ya. Oke, seperti ini sudah ditugaskan kepada siswa. Tapi karena dia tidak masuk ke Google Classroom, maka ini tidak tampil ya. Tidak tampil. Oke, seperti itu. Nah, itu sudah ditugaskan tadi. Dia kalau diberikan PR berarti harus dimasukkan ke Google Classroom-nya. Tapi kita lihat dulu di hasil. Nah, ini latihannya tadi. Coba lihat garis ganti nama laporan. Ditugaskan. Kita tidak bisa mendapatkan kode gamenya di sini ya. Tidak ada kode game. Lihat quiz, assign. Jadi gitu, kelemahannya adalah ini tidak bisa diberikan satu-satu, tidak bisa diakses melalui kode join kalau menggunakan PR. This assign ended a minute ago. Oh, sudah selesai 1 menit yang lalu. Kita hapus hasilnya. Oke, demikian. Jadi bedanya kalau kita menggunakan live, kita bisa melihat secara langsung, tapi kalau kita memberikan penugasan, maka siswa itu bebas, memiliki keluasan waktu untuk mengaksesnya kapan saja. Oke, demikian pembahasan saya berkaitan dengan bagaimana memberikan ulangan atau penugasan kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.